Aku tak pernah menyangka suamiku sanggup menggadaikan hartaku demi wanita lain. Tapi kini, aku bukan lagi perempuan yang bisa dikhianati tanpa perlawanan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar bergaya klasik Eropa. Dinda membuka matanya perlahan, lalu menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Sepi. Hanya bantal yang dingin dan selimut yang masih rapi di sebelahnya. Suaminya, Radit, belum juga pulang. Dinda bangkit, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 6:15. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Sudah 3 malam berturut-turut Radit pulang larut. Selalu dengan alasan kerja lembur atau meeting mendadak. Tapi Dinda masih berusaha mempercayai laki-laki itu, seperti biasa. Ia membesarkan hati sendiri bahwa Radit adalah suaminya yang setia. Pria kalem yang selama ini selalu terlihat penuh tanggung jawab. Setelah mandi dan berpakaian, Dinda turun ke lantai bawah. Rumah mewah 2 lantai itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tak terdengar musik, hanya ketukan tumit sepatunya yang bergema pelan di lantai marmer. Di dapur, Embok Sari, asisten rumah tangganya, sedang menyiapkan sarapan. Radit belum pulang. Embok? Tanya Dinda pelan, meski sudah tahu jawabannya. Embok Sari menoleh ragu, lalu menggeleng pelan. Belum, Bu. Tadi malam saya tungguin juga. Saya kira beliau pulang tengah malam seperti kemarin. Dinda mencoba tersenyum, walau perasaannya campur aduk. Ada sedih, bingung, dan sedikit takut. Tapi ia menahan semua di dalam dada. Ia duduk di ruang makan sendirian. Menatap piring berisi omelet yang perlahan mendingin. Teringat saat-saat awal pernikahan dulu. Radit selalu ada setiap pagi, mencium keningnya, bercanda soal resep masakan, bahkan ikut mengaduk kopi untuknya. Tapi semuanya berubah sejak 2 bulan terakhir. Ponsel Dinda bergetar. Satu pesan WhatsApp masuk dari Radit. Maaf, semalam lembur. Aku tidur di kantor. Jangan khawatir. Pendek. Dingin. Tanpa emoji. Tanpa penjelasan. Padahal Dinda tahu betul kantor Radit bukan tipe perusahaan yang memperbolehkan tidur di sana. Ia hanya mengetik balasan singkat. Iya, jaga kesehatan. Lalu meletakkan ponselnya. Sekilas, kehidupan Dinda terlihat sempurna. Ia wanita sukses yang punya butik fashion beromzet ratusan juta per bulan. Ia punya rumah mewah di kawasan elit, mobil mewah, dan suami tampan yang di mata orang-orang sangat beruntung memilikinya. Banyak yang iri melihat mereka saat tampil bersama di undangan pernikahan, acara keluarga, atau unggahan foto di Instagram yang selalu terlihat harmonis. Tapi tak ada yang tahu. Akhir-akhir ini Dinda sering menangis diam-diam di kamar mandi. Ia bukan wanita yang lemah. Tidak. Tapi perasaannya tak bisa dibohongi. Ada yang berubah. Dan perubahan itu pelan-pelan mencabik rasa aman yang selama ini ia genggam erat. Sore harinya, Radit pulang. Wajahnya lelah, dan matanya tak fokus. Maaf, tadi banyak rapat, katanya sambil melepas jas dan meletakkan tas kerja di sofa. Dinda mencoba tersenyum, meski matanya tajam mengamati. Aku tadi coba telepon, tapi kamu gak angkat. HP lowat. Aku charge di kantor. Jawaban itu klise. Dinda mengangguk pelan, tapi dalam hatinya mulai tumbuh tanda tanya yang tidak bisa dibendung. Selama ini, semua aset yang mereka miliki tercatat atas nama Dinda. Bukan karena ia ingin lebih unggul dari Radit, tapi karena mereka sepakat sejak awal. Radit tak keberatan. Bahkan dulu ia bilang, yang penting kita bangun semuanya bareng-bareng. Atas nama siapa itu nggak penting. Tapi sekarang, Dinda mulai curiga. Keuangan usaha mereka tak seimbang. Pembukuan Dinda mulai kacau karena ada dana-dana masuk yang seharusnya ada, tapi mendadak hilang arah. Radit yang biasanya ikut mengatur keuangan sekarang mulai banyak alasan jika diminta duduk bersama membahas laporan bulanan. Malam itu,
Dinda duduk di depan meja kerja pribadinya. Ia membuka laptop, menelaah transaksi bank bisnisnya. Ada angka-angka besar yang tak masuk akal. Ada penarikan tunai dalam jumlah puluhan juta, beberapa hari yang lalu. Ia mencoba menelepon manajer keuangan butik, yang biasanya berkoordinasi lewat Radit, tapi tak diangkat. Dinda menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Ia tahu itu. Tapi ia juga tahu, ini baru awal. Dan ia harus tenang. Dinda memejamkan mata, lalu berbisik dalam hati. Kalau kamu benar-benar sembunyikan sesuatu, Dit, jangan anggap aku akan diam saja. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah Dinda. Suara rintik air yang menabrak kaca jendela terdengar lembut, menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak untuk Dinda. Sudah 2 jam ia duduk termenung di kursi kamar. Matanya kosong menatap satu kertas kecil yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Itu adalah selembar slip berwarna kekuningan. Bertuliskan logo sebuah pegadaian swasta. Tercetak jelas nama barang yang digadaikan. Logam mulia 250 gram. Di bawahnya, tercantum nama penggadai, Raditya Nugraha. Tubuh Dinda bergetar. Itu bukan logam biasa. Itu miliknya. Emas yang dulu ia beli dengan susah payah, sebagian dari hasil kerja keras membangun butiknya dari nol. Ia menyimpannya di brankas kecil di dalam lemari pakaian, karena ia percaya bahwa emas adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Dan sekarang, suaminya menggadaikannya tanpa sepatah kata pun. Dinda beranjak, membuka lemari dengan tangan gemetar. Brankas kecil itu masih ada, tapi ketika dibuka, hanya tersisa beberapa lembar sertifikat properti dan dokumen lain. Kotak emas yang dulu berisi batangan logam mulia telah kosong. Napasnya tercekat. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Suara mobil terdengar di luar. Radit pulang. Dinda buru-buru merapikan slip itu ke dalam laci meja rias. Ia belum ingin menghadapi pertanyaan, atau lebih tepatnya, kebohongan yang pasti akan ia dengar. Radit masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Jaketnya basah karena hujan. Ia hanya menaruh tas dan bergegas ke kamar mandi. Dinda berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku mau tanya sesuatu. Terdengar suara air keran dibuka. Apa? Logam mulia kita. Kamu gadaikan. Hening. Air keran tiba-tiba berhenti. Pintu kamar mandi tetap tertutup, dan Radit tak langsung menjawab. Kenapa kamu bisa tanya begitu? Akhirnya suara itu terdengar, datar tapi penuh waspada. Aku nemu slipnya, ucap Dinda pelan tapi mantap. Atas nama kamu. Di pegadaian swasta. Tanggalnya 2 minggu lalu. Pintu kamar mandi terbuka. Radit berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak lelah, tapi ekspresinya sulit dibaca. Aku butuh dana cepat buat proyek kerja. Nggak sempat bilang. Lagi pula itu juga untuk masa depan kita, Din. Proyek apa? Dinda menatap lurus ke matanya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Itu emasku, Dit. Itu uangku. Hasil kerja kerasku. Radit menghela napas, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Aku capek. Nanti kita bahas. Tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Dinda hanya bisa berdiri di sana, kaku, dengan dada yang sesak oleh kekecewaan. Malamnya, setelah Radit tertidur, Dinda membuka laptopnya dan memeriksa rekening bersama mereka. Ia mulai mencurigai bahwa ini bukan satu-satunya hal yang disembunyikan suaminya. Benar saja, ada beberapa transaksi besar yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Penarikan tunai dalam jumlah belasan hingga puluhan juta, berkali-kali dalam 2 bulan terakhir. Lalu investasi mereka di reksadana sudah ditarik habis. Ia ingat betul, dulu ia dan Radit sepakat untuk menyimpan dana itu untuk keperluan anak mereka kelak, atau untuk pensiun dini. Sekarang, semuanya kosong. Tak cukup sampai di situ. Dinda mulai membuka laporan keuangan usaha mereka. Radit memang bukan direktur utama, tapi ia punya akses ke rekening perusahaan karena posisinya sebagai manajer operasional. Dan ternyata, beberapa vendor fiktif muncul di laporan pengeluaran. Nama-nama perusahaan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Semua dibayar tunai, tak ada info resmi. Air mata Dinda jatuh perlahan.
Bukan hanya karena uang yang hilang, tapi karena kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta, perlahan hancur tanpa suara. Radit berubah. Ia tak lagi hangat. Bahkan sejak sebulan lalu, laki-laki itu hampir tak pernah menyentuhnya. Tidak ada pelukan hangat sepulang kerja. Tidak ada obrolan ringan di meja makan. Semua menjadi dingin. Hambar. Seolah-olah ada dinding tinggi di antara mereka. Dinda mulai menyusun kepingan-kepingan keganjilan selama ini. Radit yang mendadak sering keluar kota. Ponsel yang tak pernah dilepas dari tangan, bahkan saat di kamar mandi. Sikap defensifnya saat Dinda mulai bertanya soal keuangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dinda tidur dengan pintu kamar tidak dikunci, karena ia merasa lebih takut dikurung bersama seseorang yang mulai ia ragukan, daripada bahaya dari luar rumah. Dalam hati, ia tahu, ini belum puncaknya. Masih ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan. Dan ia harus kuat untuk menemukannya. Satu kalimat terus terngiang di benaknya. Jika cinta harus dibayar dengan pengkhianatan, maka tak akan kubayar lagi dengan air mata. Sudah 3 hari Dinda tak tidur nyenyak. Malam-malamnya penuh dengan gelisah. Mata memandangi langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Suaminya, Radit, semakin sulit dijangkau. Pulang makin malam, kadang tanpa kabar, kadang malah tidak pulang sama sekali. Ucapan-ucapannya datar, sentuhannya dingin, dan matanya seperti milik orang asing. Dinda tahu dirinya bukan wanita bodoh. Ada yang jauh lebih besar dari sekadar proyek kerja atau alasan klasik kehabisan baterai. Sebuah jarak yang tak bisa lagi disangkal kini berdiri di antara mereka. Dan ia memutuskan, kalau kebenaran tidak datang padanya, maka ia yang akan mencarinya. Hari itu, Dinda duduk di sebuah kafe kecil di pojok Jakarta, mengenakan kacamata hitam dan sweater longgar, berusaha tidak mencolok. Di depannya duduk seorang pria berkemeja krem, wajahnya tenang dan tatapannya tajam. Namanya Arya, seorang penyelidik swasta yang direkomendasikan oleh temannya sesama pengusaha butik. Berapa lama saya harus menunggu hasilnya? Tanya Dinda. Suaranya rendah. Arya membuka buku catatannya, lalu mengangguk pelan. Kalau pola suami ibu konsisten, mungkin seminggu cukup. Tapi tolong, ibu harus siap untuk apapun yang saya temukan. Dinda hanya diam. Ia menggenggam cangkir kopi dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berdoa, mungkin masih berharap kalau semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi separuh hatinya tahu, keajaiban seperti itu mungkin sudah tak ada. 5 hari kemudian, Arya kembali menemuinya. Wajah pria itu serius, tanpa basa-basi. Ia membuka laptopnya dan memperlihatkan foto demi foto. Semua seperti tamparan bertubi-tubi ke wajah Dinda. Ada foto Radit duduk berdua di restoran mewah bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan dress mahal yang bahkan Dinda tahu berasal dari koleksi terbatas butik luar negeri. Ada foto Radit menggandeng tangan wanita itu keluar dari hotel di kawasan Senopati. Ada pula video pendek saat mereka tertawa bersama di dalam mobil, jendela terbuka. Tak tampak seperti pasangan yang sembunyi-sembunyi. Mereka terlihat bahagia. Namanya Nadia Putri. Usia 26 tahun. Dulu SPG otomotif di pameran-pameran mobil. Tapi 2 tahun terakhir gaya hidupnya naik drastis. Sekarang tinggal di apartemen elit, punya mobil Eropa, dan sering nongkrong di bar mahal. Semua biaya hidupnya diduga berasal dari satu sumber, suami ibu. Dinda menelan ludah, tenggorokannya kering. Arya menyerahkan map berisi salinan bukti transaksi. Radit mentransfer puluhan juta rupiah ke rekening atas nama Nadia setiap bulan. Bahkan ada bukti pembelian kalung berlian senilai 50 juta, dikirim langsung ke alamat apartemen wanita itu. Lebih menghancurkan lagi, Arya menunjukkan dokumen penggadaian. Surat tanah milik Dinda di kawasan strategis telah dijadikan jaminan pinjaman. Uangnya mengalir ke rekening yang sama. Nadia. Ada satu hal lagi, ujar Arya. Suaranya makin hati-hati. Saya punya 2 laporan sebelumnya dari klien lain. Nadia ini dikenal sebagai perempuan yang sering dekat dengan suami-suami orang kaya. 2 tahun lalu, ia diduga menjadi penyebab perceraian pasangan pengusaha di Bandung. Polanya sama. Dekati, rayu, lalu buat si pria mendanainya habis-habisan.
Dunia Dinda seperti runtuh. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Tapi jantungnya seperti hancur perlahan dari dalam. Wanita itu, pelakor yang licin. Dan suaminya jatuh ke dalam perangkap tanpa sedikit pun memikirkan luka yang ditinggalkan. Sore harinya, Dinda duduk sendiri di kamar. Laptopnya terbuka di depannya. Ia membuka media sosial Nadia. Akun yang dipenuhi foto-foto glamor, dinner di rooftop, liburan di Bali, membawa anjing ras di dalam mobil mahal. Salah satu fotonya menampilkan tangan Radit, meski tidak jelas wajahnya, sedang menyuapi Nadia dengan potongan steak. Captionnya, "Kalau sayang, pasti rela berkorbankan, Mas?" Tanda ciuman. Dinda mengusap wajahnya. Dingin. Mati rasa. Tapi di dadanya mulai tumbuh sesuatu. Bukan hanya amarah, tapi kekuatan. Ia tahu, Nadia bukan hanya merebut suaminya. Nadia menyedot seluruh kehidupannya. Kerja kerasnya, investasinya, hartanya. Dan Radit? Laki-laki yang dulu ia cintai mati-matian kini menjelma menjadi pengkhianat berdarah dingin. Dinda berdiri, melangkah ke cermin besar di sudut kamar. Ia menatap bayangannya. Wajah yang dulu lembut kini mulai terlihat tajam. Mata itu bukan milik wanita yang akan menyerah. "Kalian bermain api dengan membakar rumah yang salah," ucapnya lirih. "Kalau kalian kira aku akan menangis dan diam, kalian belum mengenal siapa Dinda sebenarnya." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Dinda menyusun rencana. Rencana untuk mengambil kembali segalanya. Sekaligus membuat mereka berdua, Radit dan Nadia, mencicipi rasa kehilangan yang jauh lebih pahit dari air mata. Pagi itu, Dinda berdiri mematung di depan meja notaris. Tangan kirinya menggenggam erat map berisi dokumen. Di hadapannya, seorang pria parubaya berkacamata sedang mengecek berkas-berkas sambil sesekali mengernyitkan dahi. "Maaf, Ibu Dinda. Ini salinan akta jual beli rumah di Cibubur milik Anda. Tapi sepertinya ada masalah. Rumah tersebut saat ini dijaminkan ke salah satu koperasi simpan pinjam swasta atas nama suami Ibu. Sudah masuk proses pelelangan internal." Dinda nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rumah itu adalah simbol kerja kerasnya. Tempat pertama yang ia beli dengan hasil jerih payah membuka butik dari nol. Tempat ia dan Radit menghabiskan masa awal pernikahan. Rumah itu selalu menjadi kebanggaan. Ia bahkan masih ingat ketika merancang interiornya sendiri, memilih warna cat dan furnitur satu persatu. Dan sekarang, hampir disita. Tanpa ia tahu. Tanpa izin. "Tidak mungkin, Pak," ucap Dinda lirih. "Itu rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Bagaimana bisa Radit menjaminkan?" Notaris itu hanya menghela napas panjang. "Ada pemalsuan dokumen, Bu. Kami menemukan tanda tangan Anda di surat kuasa. Tapi setelah dicocokkan, sepertinya bukan asli. Ini perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum. Ibu harus segera melapor sebelum lelang benar-benar terjadi." Dinda keluar dari kantor notaris dengan langkah lunglai. Langit siang mendung, tapi di dadanya badai sudah meledak sejak pagi. Di parkiran, ia duduk lama di dalam mobil. Air matanya tumpah, tapi tanpa suara. Ia merasa benar-benar dikhianati. Apalagi yang akan Radit ambil darinya? Ponsel Dinda bergetar. Pesan masuk dari Arya, sang detektif. "Saya menemukan hal baru. Tolong Ibu siapkan diri." Beberapa jam kemudian, di sebuah ruangan kecil yang sunyi, Dinda duduk di hadapan Arya. Pria itu meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Radit, sudah menikah siri dengan Nadia. Saya mendapatkan salinan surat nikah dari KUA yang biasa mengurusi pernikahan non-formal. Pernikahannya dilakukan 3 minggu lalu, di rumah kontrakan seorang ustaz di daerah Depok. Ada saksi dan dokumentasi sederhana. Ini fotonya." Dinda menahan napas. Tangannya perlahan menarik isi amplop. Di sana, sebuah foto terpampang. Radit memakai koko putih, duduk bersisian dengan Nadia yang mengenakan kebaya krem dan jilbab yang dipakai seadanya. Wajah mereka tersenyum. Bahagia. Dunia Dinda seperti meledak dalam diam. Dia menikah tanpa bilang satu kata pun. Gumam Dinda nyaris tak terdengar. "Dengan uangku. Dengan hartaku. Dengan hidupku." Arya mengangguk pelan.
Dan bukan hanya menikah. Mereka juga mengajukan KPR mobil mewah atas nama perusahaan Anda. Tanda tangan Anda dipalsukan. Dinda merasa tubuhnya melemas, tapi matanya tetap tajam. Ia tidak lagi hanya sebagai istri yang dikhianati. Ia kini adalah seorang wanita yang diambil haknya, martabatnya diinjak-injak, dan nama baiknya dicuri demi kehidupan palsu sepasang pengkhianat. Mulai hari ini, bisik Dinda, aku akan pastikan semua yang mereka ambil, akan mereka kembalikan. Dan lebih. Malam itu, Dinda duduk sendiri di ruang kerja. Di meja, berjejer rapi dokumen hasil investigasi, bukti transaksi, surat kuasa palsu, rekaman video, dan foto-foto yang dikumpulkan Arya. Ia mencatat, menandai, dan menyusun satu persatu. Semua akan ia bawa ke pengacara. Ia membuka laci dan menarik sebuah kotak kecil berisi flash disk, backup data keuangan bisnis, rekening, bahkan percakapan email antara Radit dan beberapa rekan bisnis yang selama ini ia abaikan. Kini ia baca dengan cermat. Semua rekam jejak penggelapan, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang sudah ada di tangannya. Dinda tidak akan membabi buta. Ia tahu, amarah hanya membakar tanpa arah. Tapi bukti? Bukti bisa mengakhiri segalanya. Dengan kemenangan. Ia menghubungi pengacaranya malam itu juga. Suaranya tenang tapi tegas. Saya ingin ajukan gugatan. Perceraian, penipuan, penggelapan aset. Dan tolong, pastikan dia tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari apa yang menjadi milik saya. Sebelum tidur, Dinda berdiri di balkon. Hujan mulai turun, gerimis. Tapi ia merasa jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut akan kehilangan apapun. Karena yang paling menyakitkan, sudah terjadi. Dan dari serpihan itu, ia akan bangun kembali. Tapi bukan sebagai istri Radit. Melainkan sebagai wanita yang akan membalikan semua penderitaan menjadi kekuatan. Suara denting garpu dan gelas kristal terdengar halus di restoran mewah itu. Lampu gantung berkilauan menambah kesan elegan, dipantulkan oleh marmer putih yang mengilap. Di salah satu sudut, sepasang kekasih duduk saling berhadapan. Tertawa. Bersulang. Mesra. Radit mengenakan jas gelap yang rapi, rambutnya ditata sempurna. Sementara wanita di depannya, Nadia, tampil mencolok dalam gaun merah yang menggantung pas di tubuhnya, memperlihatkan perhiasan yang memantulkan cahaya dari tiap gerakannya. Di tangan kirinya, melingkar jam tangan berlian yang tak asing lagi bagi Dinda. Ia mengenalinya. Itu jam tangan yang ia beli saat ulang tahun pernikahan keempat mereka. Dan Dinda melihat semua itu dari kejauhan, berdiri diam beberapa saat di ambang pintu restoran. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, pengacaranya dan Arya, detektif pribadi yang selama ini membantunya, berdiri siaga. Tapi Dinda melangkah sendirian ke tengah ruangan. Langkahnya mantap, gaun hitamnya sederhana tapi anggun, sorot matanya tajam menusuk. Beberapa tamu mulai melirik, bisik-bisik kecil menyebar di udara. Para pelayan pun tampak ragu menghentikan Dinda, auranya terlalu tegas untuk diganggu. Radit yang sedang menyuapi Nadia potongan daging wagyu, mendadak membeku saat menyadari siapa yang berdiri tak jauh dari mejanya. Sendoknya terhenti di udara. Wajahnya pucat. Sementara Nadia menoleh, lalu tersenyum sinis. Loh, akhirnya datang juga si istri sah, ucapnya ringan, seolah menyambut teman lama. Dinda tak menjawab. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan map berisi dokumen. Dengan gerakan tenang, ia melemparkan semua isi map ke atas meja makan mereka. Surat gadai logam mulia. Dokumen transfer mencurigakan. Bukti penyitaan rumah. Foto-foto pernikahan siri. Salinan rekening Bank Nadia yang dipenuhi uang dari Radit. Restoran hening. Semua mata kini tertuju pada 3 orang itu. Radit masih terdiam, kaku seperti patung. Nadia menyipitkan mata, lalu tertawa mengejek. Ini mau ngapain? Drama. Bukan drama, tapi pembuka babak akhir hidup kalian yang penuh kebohongan, ujar Dinda, suaranya tenang tapi bergetar oleh emosi yang ia tahan selama ini. Ia menatap Radit, yang kini menunduk, kehilangan kata. Selamat menikmati makan malam terakhir yang bisa kalian bayar dengan uangku. Mulai besok, seluruh aset akan disita.
Semua pinjaman yang memakai nama dan kuasa palsu akan kuusut. Dan kamu, Radit, akan kuseret ke pengadilan sebagai penipu dan pengkhianat. Nadia mendengus. Sombong amat. Emang kamu pikir bisa ngapa-ngapain? Dia suami aku sekarang. Dia sayang aku, bukan kamu yang kaku dan ngebos kayak robot. Dinda mendekat, menatap langsung ke mata Nadia. Kamu pikir kamu menang karena kamu bisa rebut suami orang? Yang kamu rebut itu bukan cinta, tapi kelemahan seorang lelaki pengecut yang mudah dibeli. Dan kamu akan ikut tenggelam bersamanya. Ia berdiri tegak, lalu menoleh ke sekeliling. Buat semua yang menyaksikan ini, biar kalian tahu, tidak ada kemenangan dari merampas kebahagiaan orang lain. Tapi hari ini, saya bangga berdiri di sini. Sebagai perempuan yang tak diam saat diinjak. Yang memilih bangkit, bukan menangis. Radit akhirnya bersuara, lirih. Dinda, tolong, kita bicarakan baik-baik. Tidak ada, baik-baik, setelah kamu menghancurkan hidupku demi wanita murahan yang bahkan tak kenal arti setia. Potong Dinda cepat. Kamu pilih jalanmu. Dan aku juga akan pilih jalanku. Jalan yang akan buat kamu menyesal selamanya. Tanpa menunggu jawaban, Dinda berbalik. Langkahnya mantap meninggalkan meja itu, membelah restoran yang hening. Para tamu memandanginya. Beberapa mengangguk hormat, yang lain hanya terpaku. Radit tetap duduk, wajahnya kacau. Nadia meraih tangannya, tapi kini Radit tak membalas. Dunia mereka yang glamor mulai retak. Di balik senyum dan champagne, ada bom waktu yang baru saja meledak. Dan Dinda sudah menyalakan sumbunya sendiri. Di luar restoran, angin malam terasa dingin. Tapi di dada Dinda, api perlahan menyala. Bukan kemarahan kosong, tapi nyala dari tekad untuk merebut kembali harga dirinya dan memastikan mereka berdua tidak akan pernah berdiri di atas reruntuhan hidupnya lagi. 2 minggu setelah kejadian di restoran itu, nama Dinda dan Radit mulai menjadi perbincangan di kalangan bisnis dan sosialita. Tapi Dinda tak peduli. Ia tidak hidup dari pandangan orang. Yang ia inginkan hanyalah keadilan. Untuk dirinya, untuk kehormatan yang diinjak-injak, dan untuk semua perempuan yang pernah memilih diam saat dikhianati. Gugatan cerai dilayangkan secara terbuka. Tak ada pertemuan rahasia, tak ada mediasi keluarga. Dinda meminta proses hukum berjalan secara formal di pengadilan negeri, disertai 2 tuntutan tambahan, penggelapan harta bersama, dan pemalsuan dokumen. Pengacaranya menyerahkan tumpukan bukti yang lengkap dan rapi. Semua transaksi ilegal. Surat kuasa palsu. Rekaman CCTV dari Pegadaian. Bahkan foto-foto pernikahan siri yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Radit dipanggil secara resmi. Tak lagi bisa menghindar. Nadia juga terseret. Mobil mewah yang mereka gunakan sehari-hari disita karena didaftarkan atas nama perusahaan milik Dinda. Apartemen yang mereka tinggali terbukti dibayar dengan uang hasil penggelapan dan segera dibekukan hak sewanya. Dinda juga mengambil langkah bisnis yang lebih tegas. Ia memanggil manajer utama perusahaannya, menyampaikan bahwa Radit sudah tidak memiliki kuasa apapun. Semua akses keuangan, saham, dan data sistem dicabut darinya. Beberapa vendor yang terafiliasi dengan Radit segera diputus kontraknya. Mulai sekarang, ujar Dinda di ruang rapat pagi itu, perusahaan ini tidak akan lagi jadi tempat untuk orang yang mengkhianati kepercayaan. Saya minta semua divisi kerja seperti biasa. Kita akan bersih-bersih, dan kita akan tumbuh lebih kuat. Beberapa staf mengangguk pelan, sebagian terlihat syok. Tapi tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan Dinda. Semua tahu, wanita itu sedang berdiri di atas luka, dan siapapun yang mencoba menyentuhnya dengan cara yang salah, akan terbakar. Sementara itu, di sisi lain kota, Radit dan Nadia mulai merasa tercekik. Rekening Radit dibekukan atas permintaan pengadilan. Satu persatu aset yang ia gunakan bersama Nadia disita. Mobilnya hilang dari garasi dalam 1 malam. Surat resmi dari pengadilan pun sampai ke kontrakan mereka. Peringatan penyitaan barang-barang karena tunggakan hutang atas nama Nadia, yang ternyata diam-diam menggunakan nama perusahaan Dinda untuk mengajukan cicilan barang elektronik dan perabotan. Nadia mulai panik. Ia bukan tipe perempuan yang tahan hidup dalam tekanan. Kamu bilang semua aman, Dit.
bentaknya suatu malam. Kamu janji kita bisa nikah sah dan hidup enak. Sekarang kita makan pakai mie instan tiap hari. Radit hanya diam. Kepalanya tertunduk, matanya merah dan kosong. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan kini mulai runtuh satu persatu. Teleponnya tak lagi diangkat rekan bisnis. Teman-temannya menjauh, tak ingin ikut terseret masalah hukum. Ia bahkan harus menjual arloji pemberian ayahnya untuk membayar sewa kontrakan 2 bulan yang menunggak. Dan yang paling menyakitkan, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Nadia mulai menjaga jarak. Senyum manisnya hanya muncul saat ada uang. Ketika semuanya hilang, sikapnya berubah seperti orang asing. Di pengadilan, sidang berlangsung terbuka. Dinda hadir dengan kepala tegak, didampingi pengacaranya. Radit datang dengan wajah lesu, didampingi kuasa hukum yang tampak gugup. Nadia mencoba datang sekali, tapi diusir dari ruang sidang karena statusnya bukan pihak yang berhak hadir. Hakim membaca satu persatu berkas gugatan. Bukti demi bukti disampaikan. Dinda duduk tenang, sesekali menatap Radit tanpa emosi. Tidak ada marah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanya dingin dari seorang wanita yang hatinya pernah dicabik-cabik, tapi kini sudah pulih dan siap menuntut keadilan. Di akhir persidangan hari itu, hakim mengabulkan sebagian besar permintaan Dinda. Aset pribadi dan perusahaan dikembalikan pada Dinda. Radit dijatuhi tanggung jawab membayar ganti rugi atas penggelapan, dan proses pidana untuk pemalsuan dokumen mulai berjalan. Perceraian resmi diputuskan. Di luar gedung pengadilan, wartawan mulai mencium kasus ini. Tapi Dinda tetap bungkam. Ia tak perlu bercerita apapun. Fakta sudah bicara. Dan yang ia inginkan bukan sensasi, melainkan kedamaian. Beberapa hari setelah sidang, Dinda berdiri di halaman rumahnya yang sempat hampir disita. Kini rumah itu utuh kembali padanya. Ia memandangi bangunan yang pernah jadi saksi tawa dan air mata. Rumah itu pernah dihuni oleh pengkhianatan, tapi sekarang hanya akan ada ketenangan. Ia menghembuskan napas panjang. Perang ini belum selesai sepenuhnya. Tapi Dinda tahu, langkah pertama menuju kemenangan telah ia menangkan. Dan Radit, lelaki yang pernah ia cintai setengah mati, kini mulai mencicipi rasa hidup tanpa arah. Dan tanpa apapun. Hujan turun sejak sore, menyiram sudut kota dengan dingin yang menyusup hingga ke tulang. Di sebuah emperan jembatan beton yang kumuh, seorang lelaki duduk menggigil. Bajunya lusuh. Rambutnya tak lagi terurus. Di tangannya hanya ada sebatang rokok yang sudah hampir habis, bibirnya kering, matanya kosong. Itu Radit. Dulu, ia pria yang selalu terlihat rapi dengan jas mahal dan mobil mentereng. Dulu, ia yang berdiri di podium peresmian kantor cabang perusahaan milik Dinda, berbicara tentang visi masa depan. Dulu, ia yang duduk di restoran mahal, mencium tangan wanita yang bukan istrinya, bersumpah akan membangun surga untuk Nadia. Kini, ia hanya sisa dari dirinya yang dulu. Semua berawal dari satu email. Email dari Dinda yang dikirim langsung ke Dewan Direksi tempat Radit bekerja paruh waktu sebagai konsultan eksternal. Dalam email itu, Dinda menyertakan bukti-bukti pemalsuan dokumen legal yang juga digunakan Radit untuk mengakses rekening pribadi mereka. Kantor tak butuh waktu lama untuk mengambil sikap. Radit dipecat. Namanya masuk daftar hitam profesional. Tak ada perusahaan yang mau menyentuhnya. Reputasinya hancur. Nadia? Wanita itu pergi tanpa jejak. Setelah beberapa minggu bertahan hidup dari sisa tabungan di rekening palsu yang sempat diselamatkan, Nadia diam-diam mengurasnya dan menghilang. Tak ada pesan. Tak ada perpisahan. Hanya notifikasi transaksi terakhir di layar ponsel Radit. Penarikan tunai 18 juta rupiah. Setelah itu, kartu SIM Nadia tak bisa dihubungi lagi. Radit mencoba mencari pekerjaan. Tapi tak satu pun panggilan datang. Bekas rekan bisnisnya menutup pintu. Ia menumpang di rumah temannya, lalu ditendang keluar setelah tak sanggup bayar sewa kamar kos. Lalu datanglah hari itu, saat Radit, dengan tubuh lemas dan wajah penuh debu, berdiri di depan pagar rumah Dinda. Ia mengetuk pelan, lalu semakin keras. Hujan turun, membasahi bajunya yang tipis. Din, tolong, suaranya nyaris tak terdengar. Aku salah, aku bodoh, izinkan aku bicara sebentar.
Tak ada jawaban. Tapi ia tahu seseorang ada di balik jendela. Tirai bergeser, dan ia melihat siluet tubuh Dinda berdiri diam, mengamatinya. Tak bergerak, tak membuka pintu. Radit mengetuk lagi. Kali ini sambil menangis. Aku sudah kehilangan semuanya. Kamu benar, aku ditipu. Tolong. Tapi Dinda tak membuka. Ia hanya menatap dari balik tirai. Diam. Saat Radit akhirnya menyerah dan pergi tertatih dalam hujan, Dinda baru memalingkan wajahnya. Bukan karena dia tidak merasa apa-apa, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk dimaafkan hanya dengan air mata. Ada harga yang harus dibayar oleh seorang pengkhianat, dan Radit belum lunas membayar semua itu. Di hari-hari berikutnya, hidup Dinda berubah. Ia tidak hanya bangkit, tapi melesat jauh dari keterpurukannya. Dengan semangat baru dan pengalaman pahit yang menjadikannya lebih kuat, Dinda membuka bisnis baru. Sebuah butik modest fashion premium yang diberi nama Alinea, kata pertama dari babak hidupnya yang baru. Ibunya kini tinggal bersamanya, mendampingi dan memberinya kekuatan. Hubungan mereka semakin erat. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang keluarga, mengobrol, tertawa, mengenang masa lalu tanpa rasa perih. Rumah yang dulu menjadi tempat tangis kini dipenuhi doa dan ketenangan. Para tetangga mulai melihat Dinda dengan kagum. Wanita itu tetap anggun meski pernah dipatahkan. Ia tak mencaci dunia, tak merendahkan diri. Ia melangkah dengan kepala tegak, seolah mengatakan, "Aku tak akan hancur karena dikhianati. Aku akan bersinar lebih terang dari sebelumnya." Suatu pagi, saat membuka toko barunya untuk pertama kali, Dinda berdiri di depan cermin besar yang terpajang di ruang utama butik. Ia mengenakan blus putih dan celana kulot abu lembut. Make-up natural menghiasi wajahnya. Matanya menatap bayangan sendiri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berkata pada diri sendiri dengan penuh keyakinan. "Kau hebat, Din. Kau bisa melewati semuanya." Dan di kolong jembatan yang jauh dari keramaian, seorang lelaki bernama Radit masih duduk sendiri, memeluk lutut sambil menatap jalan. Ia mencari nafas di antara debu dan bau got, mencoba memahami kapan tepatnya ia kehilangan segalanya. Tapi yang tak pernah ia sadari, ia kehilangan Dinda bukan saat ia berselingkuh. Bukan saat ia menikah siri dengan Nadia. Ia kehilangan Dinda saat ia menganggap perempuan itu tak akan pernah berani meninggalkannya. Langit mendung sore itu memayungi langkah Dinda ketika ia memarkir mobilnya di pinggir jalan, tepat di depan rumah lamanya, tempat di mana dulu semua kenangan manis dan luka hidup berdampingan. Rumah itu kini bukan lagi simbol kebanggaan, melainkan bangunan sepi dan usang. Ket tembok yang mengelupas, halaman yang ditumbuhi ilalang, dan pagar besi yang berkarat menjadi saksi bisu betapa waktu dan karma bekerja begitu sempurna. Dinda turun dari mobil dengan langkah perlahan. Angin sore meniup rambutnya, membawa aroma nostalgia yang pahit. Pandangannya menyapu pelan seluruh halaman rumah yang dulu ia jaga seperti harta karun. Di sanalah dulu ia menanam pohon mangga bersama Radit. Di sudut itu pula ia pernah berdiri menangis diam-diam saat Radit pulang tengah malam tanpa penjelasan. Suara langkah kaki kecil mengalihkan perhatiannya. "Bu Dinda." Suara itu familiar. Dinda menoleh dan melihat wajah tua yang ia kenal baik, Mbak Yani, mantan pembantu rumah tangganya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi sorot matanya masih sama, lembut dan jujur. "Mbak Yani." Dinda tersenyum pelan, lalu keduanya berpelukan. "Astaga, Bu. Saya hampir tak percaya Ibu berdiri di sini lagi. Sudah lama ya?" Suara Mbak Yani bergetar. "Iya, Mbak. Saya cuma ingin melihat tempat ini sekali lagi. Sekadar menutup luka," jawab Dinda lirih. Keduanya duduk di bangku tua depan pagar. Awalnya hanya diam, saling menikmati angin yang membawa suara dedaunan kering. Lalu, pelan-pelan, Mbak Yani bercerita. "Saya dengar kabar dari tetangga. Pak Radit sekarang kerja serabutan. Bu, pernah jadi kuli bangunan, pernah juga jadi tukang parkir di minimarket. Badannya makin kurus. Sering batuk-batuk. Katanya sempat dirawat juga, tapi nggak ada yang jenguk." Dinda terdiam. Matanya menatap jalan kosong di depannya. Di dadanya,
ada sesuatu yang sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena begitu dalamnya luka yang sempat diukir Radit hingga bahkan setelah semua balas dendamnya selesai, luka itu tak benar-benar hilang. Dia tinggal di mana sekarang, Mbak? Tanya Dinda pelan. Katanya di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. 1 kamar, tanpa perabot. Kadang saya dengar dia tidur di musala dekat pasar kalau tak sanggup bayar sewa. Jawab Mbak Yani, menunduk. Dinda menarik napas dalam-dalam. Bukan simpati yang ia rasakan. Lebih seperti kelegaan yang bercampur getir. Radit telah menerima karmanya, tapi itu tak otomatis menyembuhkan semua luka yang ia torehkan di hatinya. Luka itu masih ada. Masih basah di beberapa bagian. Tapi Dinda tak ingin membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya lagi. Ia berdiri perlahan, menatap rumah itu untuk terakhir kali. Rumah ini dulu terasa hangat, Mbak. Tapi ternyata, semua itu palsu. Aku pikir aku bahagia, padahal aku hanya sedang dipakai untuk menopang seseorang yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Mbak Yani menggenggam tangan Dinda. Tapi ibu kuat. Ibu bertahan. Dan ibu menang. Dinda menatap langit, mata sayunya memantulkan bayang-bayang masa lalu yang perlahan ia ikhlaskan. Cinta yang dibangun di atas nafsu dan kebohongan memang tidak akan bertahan. Mbak, ucap Dinda, suaranya dalam. Dan orang yang buta karena nafsu, akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ia kembali ke mobilnya dengan langkah mantap. Di kaca spion, rumah tua itu semakin kecil, lalu hilang dari pandangan. Dinda tak lagi ingin menoleh ke belakang. Ia sudah berdamai dengan luka, dengan dendam, bahkan dengan kehancuran yang pernah ia rasakan. Kini, ia memilih melangkah, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban dari hatinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan sejati. Hari itu hujan turun sejak pagi, seperti sengaja dikirim langit untuk menciptakan suasana sendu. Rintik air membasahi jendela kaca rumah Dinda yang kini berdiri megah di kawasan perbukitan. Rumah baru, hidup baru, jauh dari masa lalu yang penuh pengkhianatan. Di ruang tamu yang hangat, Dinda duduk sendirian dengan secangkir teh melati di tangannya. Senja masih jauh, namun langit sudah kelabu, dan angin membawa bau tanah basah yang menusuk hati. Bel pintu berbunyi pelan. Sekali, lalu 2 kali. Dinda melirik jam dinding. Tak biasanya ada tamu sore itu. Ia berjalan perlahan ke pintu, tak menduga bahwa sosok yang akan berdiri di depannya adalah hantu dari masa lalu, Radit. Lelaki itu berdiri dengan tubuh gemetar. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Dinda lihat. Pipi cekung, mata sembab, rambut tak terurus. Jaket lusuh dan sepatu sobek yang dipakainya tampak basah kuyup oleh hujan. Dinda mematung. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti bergerak. Tanpa suara, Radit berlutut di depan pintu, di atas teras yang dingin dan basah. Tangannya gemetar saat menggenggam lutut celananya sendiri, dan tangisnya pecah begitu saja. Tangisan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Harga diri, cinta, dan masa depan. Aku bodoh, Din, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku kehilangan segalanya. Hartaku, pekerjaanku, bahkan dia juga pergi meninggalkanku. Aku cuma punya satu harapan sekarang, ampunan darimu. Dinda tak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi wajah yang dulu begitu ia cintai. Wajah yang pernah membuatnya percaya pada hidup berdua selamanya. Tapi kini, yang tersisa hanyalah bayang-bayang lelaki yang pernah mengkhianatinya habis-habisan. Aku gak minta kau menerima aku kembali, Radit melanjutkan. Aku tahu aku gak pantas. Tapi aku ingin kau tahu, setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Aku kehilangan arah. Aku hidup seperti mayat. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku hancurkan. Dinda menarik napas dalam. Pandangannya jatuh pada tangan Radit yang kini kotor dan terluka, seperti hidupnya. Tapi di dalam dada Dinda, tak ada lagi amarah. Tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya ruang kosong dan keputusan. Aku sudah memaafkanmu, Radit, ucapnya tenang. Radit mendongak, matanya sedikit berbinar. Tapi Dinda melanjutkan sebelum ia sempat berharap lebih. Namun memaafkan bukan berarti aku akan mengizinkanmu kembali ke dalam hidupku.
luka yang kau toreh terlalu dalam. Aku sudah melewati malam-malam gelapku sendiri. Aku sudah bertarung dengan sakit, dengan marah, dengan kecewa. Dan sekarang, aku tak ingin kembali pada masa itu. Radit tertunduk lagi. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Maaf, tapi maafku tak akan pernah membawamu kembali padaku, ucap Dinda dengan suara yang tegas namun lembut. Ia berdiri tegak di ambang pintu, lalu perlahan menutup pintu itu perlahan, tanpa membanting, tanpa kemarahan. Hanya ketegasan yang lahir dari jiwa yang telah sembuh. Dari jendela, Dinda memandangi Radit yang perlahan berdiri dan melangkah lunglai menuruni jalan basah itu. Tak ada payung, tak ada tujuan. Hanya seorang pria yang kehilangan semua karena keserakahannya sendiri. Dinda tersenyum kecil sambil memeluk dirinya sendiri. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya bisa melangkah tanpa beban. Masa lalunya telah ia kubur. Dan masa depannya kini terbuka luas, tanpa bayang-bayang siapapun. Ia menatap langit yang masih kelabu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Bebas. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat jendela kaca aula besar itu. Di panggung, seorang wanita berdiri dengan anggun, mengenakan setelan krem sederhana namun elegan. Suaranya hangat dan dalam, menyapu setiap sudut ruangan yang dipenuhi ratusan mata perempuan yang mendengarkannya dengan penuh harap. Nama wanita itu adalah Dinda. Ia sedang menyampaikan kisah hidupnya dalam sebuah seminar nasional bertajuk Perempuan Kuat, Perempuan Merdeka. Bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menjadi lentera bagi mereka yang tengah berada dalam kegelapan. Ia tidak menangis, tidak juga menggugat masa lalu. Ia bercerita dengan kepala tegak, setiap kalimatnya penuh keberanian dan kejujuran. Waktu itu, saya pikir saya akan mati karena pengkhianatan. Tapi ternyata, saya baru benar-benar hidup setelah dihancurkan. Karena saya belajar bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya, tapi pintu menuju versi terbaik dari diri kita, ucap Dinda, disambut tepuk tangan panjang dari para peserta. Di kursi barisan depan, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun duduk di pangkuan ibunya yang baru, Dinda. Anak perempuan itu bernama Kela, putri kecil yang Dinda adopsi dari sebuah panti asuhan 2 tahun lalu. Kela tak mengenal sosok ayah biologis, tapi ia tumbuh dalam limpahan kasih sayang dari seorang ibu yang luar biasa kuat. Kela adalah bagian dari lembaran baru yang ditulis Dinda dengan tangan sendiri, tanpa dendam, tanpa luka yang membusuk. Hanya cinta. Hanya harapan. Setelah seminar usai, Dinda dikerubungi peserta. Banyak yang menangis, memeluknya, menyampaikan rasa terima kasih. Ia menjadi simbol bahwa perempuan tak selalu harus bertahan dalam diam. Bahwa mencintai diri sendiri juga adalah bentuk cinta yang paling suci. Malam harinya, di ruang keluarga yang hangat, Dinda duduk memandangi Kela yang tertidur di pangkuannya. Di sekitarnya, aroma teh kamomil dan lantunan musik lembut mengisi udara. Di rak buku, terdapat puluhan surat dari para perempuan yang pernah ia bantu. Korban kekerasan, ibu tunggal, janda muda, wanita yang bangkit dari luka. Sesekali ia masih mengingat Radit, bukan karena rindu, tapi karena hidup memang meninggalkan jejak. Terakhir kali seseorang melihat Radit, ia berjalan sendirian menyusuri terminal lama di pinggiran kota, membawa ransel robek dan pandangan kosong. Setelah itu, kabarnya menguap. Tak ada lagi jejak, tak ada suara. Dunia seolah sudah menelannya pelan-pelan. Namun Dinda tak pernah mencarinya. Ia sudah melepaskan semuanya. Ia hanya menyimpan satu hal, pelajaran. Bahwa kepercayaan yang dikhianati tak akan pernah kembali utuh. Bahwa harta yang diperoleh dengan menipu dan menyakiti, pada akhirnya akan berubah jadi abu di tangan. Dan bahwa perempuan yang pernah jatuh, bisa bangkit lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Di dinding kamarnya, tertempel kutipan yang selalu ia baca setiap pagi. Aku tidak ingin jadi perempuan yang diselamatkan. Aku ingin jadi perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri, dan orang lain. Dan begitulah Dinda hidup kini, penuh, utuh, dan bahagia. Bukan karena dunia memberinya kemudahan, tapi karena ia memilih berdiri saat dunia mencoba mematahkan. Pesan yang tertinggal darinya bukan hanya kisah tragis, tapi kekuatan. Dan bagi siapapun yang mendengarnya,
satu hal akan selalu terpatri. Jangan pernah mengkhianati seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Karena ketika ia bangkit, bukan hanya ia akan menyembuhkan dirinya, ia bisa menjadi cahaya yang tak akan kau sanggup tatap lagi.